Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat jasmani, sehat jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Dan mohon video ini Anda tonton sampai selesai, karena selain ada tutorial penyajian kayu secang dan temulawak, juga masih ada penjelasan yang lain gitu. Jangan sampai terlewatkan itu, jangan Anda skip ya, tonton sampai selesai biar jelas gitu. Oke, setuju? Cuacanya tidak menentu ya, mendung tapi nggak pernah hujan. Di tempat saya mendung, sebentar hilang. Cuacanya kalau siang itu panas sekali, kalau malam dingin. Nah ini yang nggak menentu, cuaca yang nggak menentu ini memang Anda, saya yakin juga merasakan dampaknya. Saya aja juga kok gitu ya, karena saya orangnya itu kalau bikin video itu apa adanya gitu. Jadi kalau Anda yang misalnya kedinginan, meriang, terus dan sebagainya, nah itu sudah, Anda nggak usah berpikir yang macam-macam, nggak usah berpikir yang negatif, nggak usah was-was ya, nggak usah memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Nah karena apa? Itu akan menambah beban di pikiran Anda gitu ya. Jadi tanggapi semua yang Anda alami itu dengan positif, walaupun ini susah loh ya, walaupun ini susah, memang perlu latihan, memang tidak mudah ya, tetapi sesuatu yang susah itu tidak akan bisa menjadi mudah kalau kita tidak mau melatih gitu ya. Tentunya melatih ini juga sedikit demi sedikit, nikmati prosesnya gitu. Oke, yang kali ini akan saya bahas adalah spesifik tentang asam lambung. Kenapa susah sekali lepas dari asam lambung dan mah gitu ya. Jadi begini, ini adalah senjata pamungkas saya untuk menyembuhkan asam lambung gitu. Yaitu saya menggunakan, selain saya berobat sama dokter ya, saya juga minum herbal, karena itu adalah ikhtiar insani kita ya gitu. Herbalnya apa Pak? Yaitu kayu secang dan temulawak. Nah kalau Anda susah menemukan temulawak, kayu secang aja juga nggak apa-apa sebenarnya, bisa. Kalau banyak temulawak ya Anda campur ya, kayu secang sama temulawak. Bagaimana caranya Pak? Nah lihat video saya ini ya. Ini kayu secang ya, kalau bisa pilih yang warnanya merah tua begini ya, merah tua. Nah ini yang sudah, ini kalau warnanya sudah begini itu khasiatnya beda dengan warnanya yang masih kayak begini. Nih saya punya yang masih muda. Nah ini masih muda ya, jadi khasiatnya kurang kalau ini. Kalau ini sudah tua. Nah ini kayu secang ya, kayu secang. Terus sekarang ini temulawaknya. Nah, ini temulawaknya. Jadi temulawak itu saat beli di pasar atau Anda mungkin punya tanaman sendiri, dikupas ya. Setelah dikupas terus diiris kecil-kecil seperti kerupuk. Setelah itu dijemur sampai kering ya, biar gasnya itu hilang nih. Nah kayak kerupuk begini. Nah gini ya, saya zoom. Nah kayak kerupuk begini nih. Nah setelah siap itu rebus pakai, ini namanya kalau di daerah saya kuali, atau ini terbuat dari tanah liat gitu. Kalau Anda tidak punya silakan beli, kalau memang nggak ada ya udah pakai aluminium, nggak apa-apa ya. Cara penyeduhannya adalah begini ya, gini. Nah nah ini kayu secang yang sudah tua tadi ya. Ini jangan semuanya, sayang, karena harganya nyarinya susah. Walaupun harganya murah tapi nyarinya susah. Nah kalau bisa segini ya, ini kita potong, saya potong ya. Nah saya potong kecil-kecil, saya potong kecil-kecil ya.
Nah, segini saja, nggak usah banyak-banyak ya, segini saja, atau Anda segini. Tapi kalau menurut saya sudah satu batang ini aja ya, satu batang ini ya kita celupkan di kuali. Nah, ini ya kuali. Terus habis itu temulawak. Nih, jangan banyak-banyak temulawaknya ya, ini aja sudah. Nah, mungkin kalau Anda kira-kira sendirilah. Nah, segini. Segini. Atau kalau kebanyakan ya sudah segini aja. Segini aja. Nah, kita masukkan. Nah, sudah itu kita buat ini gelas. Ya, kita harus ada takarannya. Nah, kita masukkan. Lagi kita tambah. Nah, pokoknya dikira-kira saja. Nah, gitu. Nah, setelah itu nanti kita rebus di kompor, atau kalau Anda punya yang namanya tempat yang dari kayu itu ya, kalau istilahnya bahasa Jawa itu pawon ya. Jadi dari kayu. Tapi kalau dari kompor juga nggak apa-apa, sama saja ya. Mari kita rebus nanti ya. Nah, tumbangkan di sini ya, hati-hati ya, kita nyalakan kompornya. Nah, dari 2 gelas tadi itu kita biarkan sampai menjadi 1 gelas, kira-kira ya 10 menit kalau nggak salah ya. Nah, kita bisa ditutup ini atau biarin saja, nggak apa-apa, nggak usah ditutup. Nah, kita tunggu ya sampai mendidih. Jangan dicampur gula pasir ya. Kalau bisa dicampur gula aren tapi yang asli loh ya, atau gula Jawa tapi yang asli. Terus madu tapi yang asli. Kalau nggak asli jangan gitu. Terus untuk mengetahui asli atau tidaknya bagaimana Pak? Nggak usah dicampur apa-apa begitu, daripada Anda nanti gula Jawa tapi nggak asli, atau madu tidak asli, nanti malah bikin sakit yang lain. Sudah, kalau nggak punya yang asli, Anda nggak yakin madunya nggak asli, gula Jawanya nggak asli, yakin nggak asli. Kalau di tempat saya banyak itu asli, banyak itu ya. Nggak usah campur apa-apa, biarin saja ya. Kita tunggu sampai mendidih. Nah, setelah 10 menit ini sudah mendidih ya. Warnanya merah sekali, padahal kayunya cuma sedikit. Karena ini apa, kayu secangnya itu sudah tua, jadi ya khasiatnya pun pasti akan beda dengan yang masih muda. Nah, ini setelah itu, atau Anda tuangkan begini ya, pakai saringan ya, biar kotorannya nggak ikut masuk. Nah, ini. Nah, gitu tuangkan terus gitu. Anda juga boleh merebusnya sampai 15 menit atau bisa lebih juga nggak apa-apa, terserah Anda. Nah, ini nanti kita lihat warnanya. Nah, ini ampas yang ini itu masih bisa Anda gunakan. Misalkan Anda merebusnya pagi, malam masih bisa Anda pakai lagi. Tapi cuma 2 kali saja ya, jangan banyak-banyak, nanti khasiatnya juga akan berkurang gitu. Nah, ini masih merah, ini bisa dipakai lagi, ini direbus lagi begitu. Kalau airnya kurang, tambah lagi begitu. Nah, lihat nih warnanya merah sekali ya. Padahal cuma kayunya cuma sedikit saja. Nih merah. Tuh, padahal cuma sedikit tadi ya enggak. Jangan banyak-banyak kayunya ya, nanti akan terasa kayak gimana, getir di lidah begitu. Nah, setelah Anda rasa sudah hangat-hangat kuku ya, Anda bisa minum. Anda bisa campurkan madu ya. Setelah ini misalkan ya, madu kalau punya ya, yang penting asli. Nah, kalau saya pakai gula merah. Nih, gula merah. Ini gula Jawa, tapi asli ini. Tempat saya kan banyak yang asli. yang saya tahu pabriknya ini asli gula. Nah, cara mencampurnya gimana? Nah, kita lihat. Ya, ini gulanya. Nah, sesuai selera Anda mau manis atau apa. Nah, kalau gula Jawa ini nggak apa-apa ya. Nah, setelah itu diaduk ya, diaduk. Nah, diaduk sampai gulanya itu hancur. Kalau gula Jawa asli, kena air
sedikit saja ya, itu sudah meleleh dia. Gitu. Cepat larut. Nah, ya, cepat larut kalau asli ya. Tapi kalau mungkin yang palsu atau apa, mungkin agak lama. Nah, kita aduk-aduk sudah. Setelah diaduk, sudah kita tunggu sampai dingin begitu. Atau Anda bisa dari ngerebus sudah Anda campurkan gula juga nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mendidih ya, kalau sudah mendidih yang tadi di kuali tadi atau di panci, setelah airnya mendidih, Anda langsung masukkan gula jawanya itu atau gula aren gitu, Anda masukkan, nanti akan mencair sendiri, meleleh sendiri, atau Anda aduk gitu. Ini sudah siap diminum ini, gitu. Oke? Nah itu Anda lakukan terus ini sampai Anda merasa ada perubahan. Gitu. Oke, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah itu cara penyajiannya ya. Mohon maaf kalau berisik karena ada dangdut, dungdat atau dangdut itu. Dan Anda kalau nggak ada madu asli, gula aren yang asli, ya udah nggak usah campur apa-apa, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Karena untuk gula nggak Anda campur pun itu nggak akan terasa pahit. Karena apa? Karena temulawaknya itu sudah dipotong kecil-kecil, terus dijemur sampai kering. Itu gasnya sudah nggak ada itu, ya. Itu tinggal sari-sarinya begitu, ya. Itu kalau Anda lakukan terus. Saya dulu selama 2 bulan itu saya rutin itu terus, ya, 2 bulan. Tetapi saya 1 bulan itu sudah merasakan khasiatnya. Berangsur-angsur asam lambung saya itu sudah nggak terasa, mah saya sudah sembuh, begah, nyeri, cenut-cenut dan sebagainya di perut. Sensasi di perut itu hilang. Selama 1 bulan itu saya merasakan perubahan yang sangat drastis begitu. Tapi tetap saya lanjutkan itu sampai 2 bulan. Nah, ikhtiar yang lain ya, kalau Anda masih minum obat dokter, begini, misalkan pagi kan Anda minum obat dokter dulu, biasanya sebelum makan kan minum obat dokter dulu ya. Setelah minum obat dokter, Anda kan makan. Nah, setelah makan, Anda boleh minum rebusan kayu secang itu. Jarak 1 jam nggak apa-apa, 2 jam nggak apa-apa. Gitu kan, Anda sudah makan. Nah, Anda minum itu kalau pagi hari ya. Tapi kalau malam hari, biasanya kalau malam hari itu kan jarang kita menggunakan obat asam lambung. Kalau dari pengalaman saya ya, setelah berobat di dokter, itu setelah tidur, saat mau tidur, saya itu minum kayu secang gitu. Tapi bagaimana Pak, saya masih minum obat dari psikiater. Nah, kalau Anda masih minum obat dari psikiater atau obat yang lain dari dokter yang lain, kayu secang itu bisa Anda minum sesudah makan sore. Tetapi kalau Anda sudah tidak mengkonsumsi obat apapun, bangun tidur Anda minum kayu secang begitu. Setelah setengah jam, 1 jam baru Anda sarapan. Malam hari ya, sebelum tidur Anda minum kayu secang. Itu kalau Anda tidak minum obat dokter gitu. Tuh ya. Nah, untuk lebih spesifiknya, saya itu minum obat dokter pagi hari ya. Setelah saya minum obat dokter itu, saya kan makan jarak setengah jam makan. Habis makan saya langsung minum kayu secang itu. Nah, setelah saya sudah nggak minum obat dokter lagi, yaitu bangun tidur langsung minum kayu secang itu. Sudah dibuatkan istri saya. Saat mau tidur malam, saya minum kayu secang itu. Jadi sehari 2 kali. Jangan banyak-banyak ya kayu secangnya. Kalau Anda susah mendapatkan kayu secang, ya Anda beli di online itu ada, tapi pilih yang tua ya. Pohon secang ini itu pohon liar sebenarnya ya. Kalau di tempat saya itu banyak, tinggal nyari ya. Di pekarangan orang, di hutan itu banyak sekali, tinggal motong saja. Yang tua-tua tinggal milih. Nah, tapi kalau di online, kalau bisa usahakan ya pilih yang sudah tua, yang warnanya merah tua begitu. Ya, itu pasti sudah tua. Dan itu saya yakin asli. Karena apa?
kayu secang ini kalau kita masukkan di air hangat saja itu sudah merah warnanya tanpa kita rebus. Tapi ini saya sarankan untuk direbus gitu. Itu. Nah, ini setelah saya minum itu selama 1 bulan kan sudah ada perubahannya ya. Saya lanjutkan terus dan akhirnya asam lambung saya itu bisa dikatakan sudah sembuh. Tetapi saya masih pantang makanan, yaitu yang pedas dan asam gitu. Yang lainnya saya latih sedikit demi sedikit. Karena apa? Kalau terlalu banyak pantangan, kurang gizi tuh. Nah, ikhtiar lagi saat Anda mengkonsumsi kayu secang ini ya, pola makan Anda harus atur benar gitu. Jangan telat makan. Terus jangan makan pedas gitu. Kalau bisa saya terapi 1 bulan itu tidak makan yang digoreng, direbus. Walau badan ini lemah ya, makan gak nafsu, tapi saya paksa gitu. Saya paksa 1 bulan minum kayu secang sama tidak makan yang digoreng, semua direbus, ikan juga dikukus, apa-apa direbus ya. Itu 1 bulan dan alhamdulillah dengan izin Allah sembuh gitu. Langsung badan saya gemuk lagi. Tapi tetap saya lanjut itu selama 2 bulan saya minum itu berturut-turut ya, sehari 2 kali. Nah, setelah 2 bulan itu saya tetap minum kayu secang itu ya, walaupun kadang itu 2 hari sekali, 2 hari sekali, terus 3 hari sekali. Dan sekarang itu saya masih minum ini ya, itu seminggu sekali. Kalau asam lambung saya kambuh itu saya minum. Saya berusaha, coba saya nggak minum obat dokter, saya minum ini. Dan alhamdulillah terasa khasiatnya begitu. Tapi lain orang mungkin juga lain cara penyembuhannya begitu. Kayu secang dan temulawak itu cocok untuk saya dan semoga saja cocok juga untuk Anda. Syaratnya Anda harus yakin gitu. Yakin bahwa begini, sesuatu yang Anda sudah tidak yakin, Anda minum nggak yakin, itu hasilnya lain lagi loh ya. Minum tapi harus yakin gitu. Saya ajarkan ilmu Jawa. Sebelum Anda minum kayu secang itu ya, Anda berdoa dulu ya, berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Terus ada ini mantra Jawa saya ya. Tombo teko loro lungo. Catat ya, catat. Tombo teko loro lungo. Artinya kalau di bahasa Indonesia kan obat datang sakit hilang. Itu. Setelah itu Anda lanjutkan lolo kuwato, lolo kuwato, lolo kuwato. Apa artinya? Kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah biarpun sakit tetap kuat gitu. Saya harus kuat gitu. Ya, lengkapnya begini. Sebelum Anda minum, gelas Anda pegang. Ini juga ikhtiar ilahi loh ya. Anda minum, sebelum Anda minum, gelas Anda pegang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim ya. Sampai mungkin kalau air ludah ada muncrat ya, muncrat aja di gelas itu gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tombo teko loro lungo, lolo kuwato. Minum, celekuk, yakin. Nah, gitu ya, itu. Nah, itu Anda lakukan ya. Memang masuk akal, Pak. Masuk akal. Karena apa? Sudah ada penelitian. Air ada 2 gelas air. Mungkin Anda bosan dengar ini, tetapi harus saya ulang. Ada 2 gelas air. Air yang pertama diisi doa-doa. Air yang kedua diisi dengan umpatan-umpatan. Setelah dilakukan penyelidikan di laboratorium, air yang dikasih mantra, yang dikasih doa itu mengkristal, jernih. Sedangkan air yang dikasih dengan umpatan-umpatan itu keruh airnya, padahal sama-sama air jernih gitu ya. Jadi itu. Nah, itu Anda lakukan terus gitu. Pokoknya Anda lakukan terus selama 2 bulan. Kalau memang selama Anda 2 bulan kok tidak merasakan asam lambung saya nggak ada perubahan, nah ini perlu Anda konsultasi ke dokter ya, atau Anda sudah minum obat dari dokter, terus Anda minum kayu secang juga kok tidak ada perubahannya. Nah, ini saya yakin asam lambung Anda berasal dari gejala-gejala psikosomatis gitu. Nah,
kalau Bapak asam lambungnya berasal dari mana? Nah, ini ya, asam lambung saya ini itu selain berasal dari gejala-gejala psikosomatis yang saya alami, juga faktor dari makanan saya yang dulu ya, pola makan saya yang amburadul. Nah, setelah saya sembuh dari asam lambung itu, tidak serta-merta gejala psikosomatis yang saya alami itu hilang, tidak gitu. Parah nggak saya itu sakitnya? Padahal saya sering menebak-nebak kalau asam lambung saya sembuh, saya yakin gejala-gejala sempoyongan, keleyengan, cemas dan sebagainya itu nanti akan hilang. Ternyata tidak. Ternyata setelah asam lambung saya itu sembuh, saya masih merasakan keleyengan, sempoyongan, tapi sudah nggak merasakan panic attack begitu ya. Panic attack itu hilang dengan sendirinya, saya terus terang gitu ya. Nah, masih saja sempoyongan, keleyengan, terus gelisah, terus tidurnya juga nggak beraturan, kadang nggak bisa tidur, kadang bisa tidur, terus ya pokoknya masih lah 1001 sensasi itu masih. Tapi di perut ini padahal sudah aman, nggak ada rasa lagi. Nah, itu berarti saya selain mengalami asam lambung juga mengalami gejala-gejala psikosomatis. Dan saya masih merasakan halusinasi ya. Itu walaupun asam lambung saya sudah sembuh. Nah, itulah. Kalau memang Anda seperti saya, berarti Anda ya sama seperti saya gejalanya begitu. Tapi saya ingatkan, Anda sembuhkan dulu asam lambung Anda dulu ya. Coba Anda sembuhkan asam lambung. Kalau memang asam lambung Anda sudah sembuh dan gejala-gejala yang lain sudah sembuh, berarti Anda hanya mengalami asam lambung saja. Nah, disertai dengan kecemasan. Tetapi kalau asam lambung Anda sudah sembuh, gejala-gejala yang lain itu masih muncul, masih terasa, itu saya yakin Anda sudah mengalami gejala-gejala psikosomatis. Nah, makanya banyak sekali ilmu yang saya pakai, ikhtiar-ikhtiar yang saya pakai itu sangat banyak ya. Ada 3O: olah rasa, olah nafas, olahraga, IDM, istighfar, zikir, meditasi, relaksasi, ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, banyak sekali. Jadi ya saking banyaknya yang saya terapkan, yaitu alhamdulillah saya sedikit demi sedikit bisa lepas. Walaupun ya stamina saya itu belum pulih seperti dulu lagi. Mungkin juga bisa dari faktor usia saya. Itu. Jadi begitu ya. Jadi Anda coba, kalau asam lambung Anda itu nggak sembuh-sembuh ya, padahal sudah minum 4 dokter, sudah ini, sudah itu. Nah, apa salahnya Anda mencoba ya? Ini herbal ya. Kalau Anda takut, ini herbal. Kayu secangnya jangan banyak-banyak, yang penting sudah tua. Kalau buahnya ya getir ini ya di lidah itu. Jadi ini lebih saya tekankan lagi, lebih saya perjelas lagi cara penyajiannya begitu. Kalau dulu kan saya cuma menganjurkan. Nah, ini sudah saya kasih tutorialnya gitu. Tetap semangat ya. Asam lambung itu tidak berbahaya, tidak bisa menyebabkan kematian, tidak bisa menyebabkan mati mendadak. Cuma sensasinya memang mengganggu aktivitas kita sehari-hari gitu. Jadi kalau Anda sudah melakukan ikhtiar itu dan Anda sudah sembuh, ya alhamdulillah begitu. Gitu ya. Intinya Anda harus yakin. Tetapi setelah Anda ikhtiar itu selama berbulan-bulan, tetapi kok sensasi ini masih ada, asam lambung misalnya sudah sembuh, tetapi sensasi yang lain kok masih ada. Nah, Anda harus tiru tip-tip dari saya. Lihat video saya yang sebelum-sebelumnya begitu, yang dulu-dulu Anda lihat. Ya, itu. Apalagi nanti kalau kurang jelas, silakan Anda tinggalkan di kolom komen ya. Nanti akan saya jawab satu persatu. Gitu. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.